Selamat siang semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 6. Pada video hari ini, kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisa kami terhadap UMKM Minimarket Lokjaya. Nama saya Jun Alvina dengan NPM 2141108. Saya Nicholas dengan NPM 2141114. Nama saya Wina Angelina dengan NPM 2141146. Nama saya Hardi dengan nomor NPM 2141176. Nama saya Caroline Angelina dengan NPM 2141198. Nama saya Nicholas Sunaidi dengan NPM 2141280. Berikut cuplikan profil UMKM Minimarket Lokjaya. Minimarket Lokjaya adalah sebuah minimarket yang telah berdiri sejak tahun 2016 dan berdomisili di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Rata-rata omset Minimarket Lokjaya adalah sekitar 110 juta rupiah per bulan. Minimarket Lokjaya menyediakan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari, seperti sembako, peralatan mandi dan mencuci, jajanan dan makanan ringan, minuman, obat-obatan, perlengkapan rumah tangga, gas LPG, alat tulis, dan lain sebagainya. Lokjaya juga melayani jasa transaksi seperti pengisian token listrik PLN dan pengisian pulsa kartu prabayar. Minimarket Lokjaya juga menyediakan tempat gratis bagi UMKM lain dengan produknya yang ingin dipasarkan secara langsung. Berikut adalah analisis dampak penerapan strategi bagi UMKM. Usulan pertama yang kami berikan adalah mengingatkan pelanggan untuk bawa tote bag sendiri ketika berbelanja di Minimarket Lokjaya untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Nah, berdasarkan wawancara dengan pemilik, pelanggan menunjukkan sikap yang positif. Bahkan hampir 50% dari jumlah pelanggan pada Minimarket Lokjaya bersedia untuk membawa kantong belanja sendiri. Nah, berdasarkan survei yang kami sebar, itu sekitar 28 responden dari 30 responden bersedia untuk membawa kantong belanja sendiri ketika berbelanja. Hasil ini menunjukkan bahwa Minimarket Lokjaya telah berhasil dalam tindakan mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kedua, yaitu penggantian kantong plastik biasa dengan kantong plastik biodegradable. Nah, berdasarkan hasil survei, Minimarket Lokjaya sudah berada pada fase transisi dari penggunaan kantong plastik biasa ke kantong plastik biodegradable. Hal ini tidak dapat dilakukan secara sepenuhnya karena permintaan pelanggan untuk menggunakan kantong plastik biasa yang cenderung lebih tebal dan lebih kuat. Pemilik memiliki wacana untuk menggunakan kardus sebagai alternatif untuk menampung barang-barang yang berat dan berukuran besar. Yang ketiga, pengumpulan sampah plastik yang dihasilkan oleh Minimarket Lokjaya untuk diserahkan kepada posko daur ulang. Nah, berdasarkan perhitungan yang dilakukan pemilik usaha, Minimarket Lokjaya telah menyerahkan sebanyak 2 kantong besar berisi sampah plastik kepada posko daur ulang Zhuzi dalam waktu 2 bulan. Harapannya, Lokjaya dapat melakukan kontribusi kecil terhadap aktivitas pengelolaan sampah yang dapat dilakukan oleh pihak yang bersangkutan. Selanjutnya, analisis dampak penerapan strategi. Menjual kardus yang dihasilkan oleh Minimarket Lokjaya untuk memperoleh penghasilan tambahan. Pemilik usaha mengakui bahwa dengan penerapan strategi tersebut, Minimarket Lokjaya berhasil memperoleh penghasilan tambahan yang signifikan, yaitu sebanyak 500.000 per bulan setiap bulannya. Pemilik usaha mengatakan bahwa hasil yang diperoleh dari penjualan tersebut sangat mendukung Minimarket Lokjaya dari segi ekonomi sebagai penghasilan tambahan guna mendukung biaya transportasi pengantaran. Selanjutnya, analisis dampak penerapan strateginya. Membuat akun Instagram dan Facebook page agar UMKM Minimarket Lokjaya dapat dikenal dan menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Penerapan strategi ini berhasil meraih sebanyak 10 followers di Instagram dalam waktu yang dekat, yaitu selama 3 hari. Selain itu, Minimarket Lokjaya juga telah berhasil untuk memperoleh sebanyak 1 pesanan melalui direct message Instagram. Dikarenakan kesibukan yang tidak dapat disebutkan, pemilik usaha sedang berusaha agar dapat melakukan postingan dan story mengenai produk yang ditawarkan secara berkala sehingga konsumen dapat mengetahui dan mengingat keberadaan UMKM Minimarket Lokjaya. Yang ketiga ini ada analisis peluang bisnis. Berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan Minimarket Lokjaya, mempunyai keunggulan pada aspek place karena lokasi yang ditempatinya sangat strategis. Namun melalui hasil wawancara kepala pemilik usaha Lokjaya memiliki daya tarik yang kurang tinggi dikarenakan produk-produk yang ditawarkan hampir sama dengan produk yang ditawarkan oleh minimarket lain pada daerah tersebut. Setelah melakukan survei pada lingkungan sekitar, penulis menemukan bahwa pada daerah Pasir Putih belum tersedia toko duty free. Lokjaya dapat memanfaatkan kesempatan tersebut dan mendirikannya sebuah toko duty free yang berada di bawah naungan Lokjaya. Dengan tambahnya jenis produk pada Lokjaya, daya tarik akan menjadi lebih besar sehingga Lokjaya dapat menjangkau pangsa pasar yang lebih luas. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan dengan pemilik usaha Minimarket Lokjaya, jenis kepemilikan usaha yang digunakan sekarang adalah partnership. Setelah itu, kami melakukan analisa dan menemukan bahwa jenis kepemilikan usaha partnership sudah tepat bagi Minimarket Lokjaya dikarenakan besarnya kebutuhan modal pada awal perintisan bisnis. Hal ini juga dapat memudahkan Minimarket Lokjaya pada kedepannya apabila mereka ingin memperbesar usahanya dalam hal pencarian modal dan sumber daya manusia. Berdasarkan riset pasar yang telah dilakukan, Minimarket Lokjaya dapat memilih sistem franchise atau waralaba apabila ingin memasuki pasar internasional.
Sistem franchise ini memungkinkan bagi minimarket Lok Jaya untuk mengontrol manajemen dan kualitas di setiap cabangnya untuk meminimalisir kerusakan nama baik minimarket Lok Jaya akibat kelalaian kepengurusan. Lok Jaya juga dapat berkembang lebih pesat dan menjangkau lebih banyak daerah sehingga akan semakin dikenal oleh konsumen dan memperoleh penghasilan tambahan dari sistem franchise ini. Selanjutnya yaitu rancangan penggunaan media tools untuk UMKM. Pada UMKM Minimarket Lok Jaya menggunakan foto dan video sebagai alat promosi pada media sosial. Media sosial yang direkomendasikan berupa WhatsApp Business, Instagram, dan Facebook, di mana Lok Jaya dapat menampilkan informasi mengenai produk yang ditawarkan dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Penggunaan media sosial dapat membantu Lok Jaya untuk menjangkau kalangan konsumen yang lebih luas. Harapannya, dengan penggunaan media sosial dan fitur-fiturnya, Lok Jaya dapat menarik lebih banyak pelanggan dan memperoleh laba yang lebih ideal. Selanjutnya, rancangan program Corporate Social Responsibility atau CSR sederhana. CSR merupakan kegiatan yang dilakukan sebuah perusahaan guna memenuhi tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan. Program CSR yang dapat dilakukan Lok Jaya yaitu yang pertama, mengingatkan pelanggan untuk membawa tas belanja ketika berbelanja, sehingga dapat mengurangi penggunaan kantong plastik. Yang kedua, menggunakan kantong plastik recyclable untuk mengganti kantong plastik biasa. Yang ketiga yaitu pembagian sampah berdasarkan jenisnya, dengan harapan dapat mengurangi jumlah sampah dan meningkatkan jumlah sampah yang dapat didaur ulang. Dan yang terakhir yaitu mendonasikan produk-produk konsumsi yang tidak dapat diretur dan sudah dekat tanggal kadaluarsanya kepada pihak yang membutuhkannya. Dengan menerapkan hal tersebut, minimarket Lok Jaya dapat dikatakan telah berpartisipasi dalam kegiatan bakti sosial serta berkontribusi dalam mengurangi food waste. Hasil pengolahan data kuesioner dari 30 responden pelanggan UMKM Minimarket Lok Jaya, mayoritas pengunjung minimarket Lok Jaya yaitu wanita yang berusia 29-34 tahun, dan media sosial yang paling sering digunakan ialah yang pertama WhatsApp, kedua Facebook, dan ketiga Instagram. Rata-rata pelanggan UMKM Minimarket Lok Jaya aktif pada media sosial pada jam 1 sampai 3 siang. Marketplace yang paling sering pelanggan UMKM Minimarket Lok Jaya gunakan yaitu Shopee. Mayoritas profesi pengunjung UMKM Minimarket Lok Jaya ialah ibu rumah tangga yang memiliki penghasilan 1 sampai dengan 5 juta per bulan. Mereka biasanya berbelanja 1 sampai 5 kali sebulan, dan nominal yang dihabiskan pada saat berbelanja yaitu 100 sampai dengan 300 ribu. Mayoritas kepercayaan pelanggan UMKM Minimarket Lok Jaya terbagi rata antara Buddha, Kristen, dan Katolik, yang masing-masing memiliki 9 responden. Dan mayoritas pelanggan UMKM Minimarket Lok Jaya tertarik dengan produk-produk yang berhubungan dengan hari raya besar seperti Idul Fitri, Natal, dan Imlek. Analisis bauran pemasaran 4P, Product, Price, Place, and Promotion. Menurut responden kami, kualitas produk yang ditawarkan oleh Minimarket Lok Jaya sangat bagus. Lokasi yang ditempati oleh Minimarket Lok Jaya juga strategis untuk pelanggan sehingga mudah dijangkau. Harga produk yang ditawarkan oleh Minimarket Lok Jaya juga sesuai dengan kualitas produk yang dijual. Dan promosi-promosi yang dilakukan oleh Minimarket Lok Jaya sudah cukup menarik untuk pelanggan ataupun calon pelanggan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan kami dapatkan dari analisis statistik berdasarkan survei dari 30 orang responden sampel pelanggan Minimarket Lok Jaya, yang meliputi 80% responden merupakan wanita dan 20% responden lainnya adalah pria. Mayoritas konsumen Lok Jaya berada pada rentang usia produktif, yaitu usia 29 sampai dengan 34 tahun. Media sosial yang paling sering digunakan oleh pelanggan Lok Jaya adalah WhatsApp dengan persentase sebesar 66,7%. Jam paling aktif di sosial media pada rentang waktu pukul 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Marketplace yang paling sering dikunjungi adalah Shopee. 90% sampel pelanggan menyatakan bahwa pengalaman berbelanja secara langsung menjadi pilihan yang lebih nyaman. Didapatkan juga kesimpulan bahwa 53,3% dari sampel pelanggan Minimarket Lok Jaya berprofesi sebagai ibu rumah tangga. 76,7% sampel pelanggan Minimarket Lok Jaya berpenghasilan pada rentang 1 juta sampai dengan 5 juta rupiah. 53,3% sampel pelanggan berkunjung ke Minimarket Lok Jaya sebanyak 1 sampai 5 kali untuk melakukan pembelanjaan. 70% sampel pelanggan menghabiskan nominal sebesar 100.000 sampai dengan 300.000 rupiah ketika berbelanja di Minimarket Lok Jaya. Jumlah sampel pelanggan yang menganut agama Buddha, Kristen, dan Katolik memiliki angka yang sama, yaitu masing-masing sebanyak 9 responden dengan persentase sebesar 30%. Serta persentase sebesar 96,7% menunjukkan rasa tertarik terhadap produk-produk yang berhubungan dengan hari raya besar seperti Natal, Idul Fitri, dan Imlek. Selanjutnya rekomendasi untuk UMKM. Kami memiliki beberapa rekomendasi untuk UMKM Minimarket Lok Jaya. Rekomendasi pertama yaitu membuat Facebook page serta melakukan postingan foto dan stories secara berkala pada akun Instagram yang telah dimiliki. Hal ini dapat membangun hubungan baik antara pelanggan maupun calon pelanggan dengan pihak UMKM Minimarket Lok Jaya. Facebook page serta akun Instagram dapat memuat informasi umum seperti jam operasional, jenis produk yang ditawarkan, serta jasa delivery yang ditawarkan oleh Minimarket Lok Jaya secara gratis untuk menarik lebih banyak konsumen. Dapat memanfaatkan fitur-fitur yang ada di WhatsApp juga agar dapat berkomunikasi dengan pelanggan secara lebih efektif. Rekomendasi kedua yaitu melakukan promosi dengan menggunakan salah satu teknik pricing, yaitu product bundle pricing. Hal ini dapat menarik minat konsumen untuk membeli produk tanpa menyebabkan kerugian pada pihak Minimarket Lok Jaya. Rekomendasi ketiga yaitu melakukan promosi di media sosial pada jam aktif pelanggan berdasarkan survei, yaitu pada pukul 13 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat.
Rekomendasi keempat yaitu menyediakan produk-produk seperti kue lebaran, hampers, dan aksesoris-aksesoris yang berkaitan dengan hari raya besar seperti Natal, Idul Fitri, dan Imlek untuk dipasarkan kepada konsumen pada timing yang tepat. Rekomendasi kelima yaitu memanfaatkan informasi yang didapatkan dari survei bahwa mayoritas pengunjung minimarket Lok Jaya adalah ibu rumah tangga. Riset menunjukkan bahwa 53% ibu rumah tangga di Indonesia berbelanja karena kebutuhan, bukan karena penawaran promosi. Oleh karena itu, minimarket Lok Jaya dapat melakukan rekomendasi produk kebutuhan rumah tangga yang berupa pembandingan antar merek ataupun produk-produk kebutuhan baru yang belum diketahui oleh konsumen. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6. Terima kasih.